pada mulanya sebenarnya Tanjung Balai ini adalah satu wilayah pantai yang berawak, kemudian berkembang dengan perdagangan oleh pemerintah Belanda, sehingga banyaklah pendatang-pendatang yang baru dari luar masuk ke daerah Tanjung Balai, dan dakwah terus berkembang di saat itu. Mula sudah kami idamkan, Tanjunglah Balai ada perubahan. Diperintahkan kepada Sultan Iskandar Muda untuk membuat balai, tempat penobatan Abdul Jalil, balai di ujung Tanjung. Dan terus menerus berubahlah menjadinya Tanjung Balai. Saya menjejaki wilayah di bagian timur Sumatera Utara. Kalau pemirsa lihat, tepat di belakang saya jajaran kapal menandakan bahwa potret masyarakat di sini masih bergantung dari kawasan perairannya. Tapi tidak hanya identik dengan kawasan Tanjungnya, daerah ini juga punya nilai-nilai histori dan kesenian khas yang masih terjaga sampai saat ini. Saya juga tertarik untuk menelusurinya. Karena itu, ikuti terus perjalanan tim potret. Kota Tanjung Balai berjarak sekitar 186 km atau 4-5 jam dari kota Medan. Saat berkunjung ke kota ini, saya mampir ke salah satu pasar tradisional yang berada tepat di depan stasiun kereta api Tanjung Balai. Tanjung Balai identik dengan logat Melayunya yang khas. Kota berpenduduk sekitar 175.000 jiwa ini punya jejak sejarah yang berhubungan dengan Kesultanan Asahan. Pertemuan antara Sungai Silau dan Sungai Asahan inilah yang secara geografis menjadikan daerah ini disebut Tanjung. Nama Balai sendiri kabarnya tercetus di masa peradaban awal Kesultanan Asahan, sekitar abad 17. Balai adalah bangunan penabalan Sultan Hasan pertama dan berkembang menjadi tempat pengawalan keluar masuknya kapal perdagangan. Inilah replika Balai yang dibangun sebagai pengingat cerita rakyat tentang hikayat Tanjung Balai itu. Kronologi Tanjung Balai berawal dari penobatan Sultan Abdul Jalil, Sultan pertama, anak daripada Sultan Iskandar Muda. Kronologinya makanya ada terjadinya Tanjung Balai akibat Sultan Abdul Jalil diusir dari Pulau Raja, mau diambil alih pemerintahannya, maka Sultan Abdul Jalil mengundurkan diri dari Pulau Raja dan mengirim surat kepada ayahandanya Sultan Iskandar Muda. Dan Sultan Iskandar Muda murka, langsung mendatangi anaknya Sultan Abdul Jalil dengan pasukan perangnya untuk melawan daripada yang mengeluarkan Sultan Abdul Jalil di Pulau Raja. Setelah itu mereka tunduk, mau patuh kepada Sultan Iskandar Muda, bahasanya Abdul Jalil lah menjadi sultan kami. Tetapi setelah itu Sultan Abdul Jalil mengambil kebijakan sebelum dia dinobatkan kembali di Asahan, di Pulau Raja tadi, dia mau berpulang ke Aceh dengan menyuruh kepada pemerintahan Abdul Jalil dan Hulu Balang berserta datuk-datuknya untuk merapat ke pinggir sungai.
yaitu disinilah dia letaknya Balai di Ujung Tanjung. Setelah mau dilantik, diperintahkan kepada Sultan Iskandar Muda untuk membuat salah satu balai tempat untuk penobatan anaknya. Disitulah dinaikkannya anaknya Sultan Abdul Jalil untuk berdaulat kepada Abdul Jalil di balai tadi, di Ujung Tanjung. Setelah dinobatkan, maka Sultan Iskandar Muda, ayah Sultan Abdul Jalil, pulang ke Kesultanan Aceh, dan Abdul Jalil kembali ke Tangkahan Sitara, ke Pulau Raja, memimpin dan memerintah di situ. Ini tinggal, tapi di sini tahu kepada yang singgah ke sini, mereka mengatakan banyak para di pinggir sungai ini melintas, inilah tempat penobatan Abdul Jalil, Balai di Ujung Tanjung. Dan terus menerus berubahlah menjadinya Tanjung Balai. Seiring berkembangnya waktu, Tanjung Balai juga punya cerita tersendiri yang berhubungan dengan syiar agama Islam. Konon, orang-orang dahulu memaknai siapapun yang berdomisili di Tanjung Balai dan ingin memeluk Islam, diistilahkan masuk Melayu, karena Melayu identik dengan Islam. Penyebaran Islam juga sudah terjadi di masa Kesultanan Asahan. Meski kian lama Tanjung Balai diramaikan pendatang melalui pelabuhan. Namun, sejalan dengan itu, Tanjung Balai diduga juga menjadi jalur masuknya pendakwah hingga menjadikan kota ini mendapat julukan kota ulama. Pada mulanya sebenarnya Tanjung Balai ini adalah satu wilayah pantai yang berawa, kemudian berkembang dengan perdagangan oleh pemerintah Belanda, sehingga banyaklah pendatang-pendatang yang baru dari luar masuk ke daerah Tanjung Balai, dan dakwah terus berkembang di saat itu. Jadi pengajian-pengajian, majlis taklim, kemudian majlis-majlis salawat itu sudah dikembangkan oleh datuk-datuk orang-orang tua kita dulu di Tanjung Balai ini. Makanya kata orang-orang tua kita dulu, Tanjung Balai ini adalah kota-kota ulama, kota-kotanya para qori-qoriah, sehingga sampai ke zaman sekarang. Tanjung Balai itu mulai berkembang dan masuknya Islam itu sejak kepemimpinan Sultan Husin Shah dan Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah kemudian pada tahun 1883 dan Sultan Ahmad Shah anaknya membangun Masjid Raya di Tanjung Balai. Karena ini pun kota pelabuhan, makanya dari kalangan ulama masuk dari Aceh, dari Malaysia, dan para habaib dari daerah-daerah lain bermasuk kemari. Nah, pada zaman Sultan Ahmad Shah dan Husin Shah itu ada satu mufti yang ditunjuk karena sudah ada kesultanan pemerintahan di sini untuk menyebarkan Islam. Nah, penyebaran Islam itu mulai dari Masjid Ahmad Shah. Kemudian karena penduduk sudah mulai banyak berdatangan, bukan hanya di pusat kota, tetapi sampai ke penduduk ke desa-desa, termasuk daerah Sungai Kepayang, Kisaran, dan sebagainya. Itu dikembangkan oleh mufti. Sultan untuk sebagai penguasa ataupun pemerintahan zaman itu khusus untuk tata kelola pemerintahan, namun habaib atau ulama itu berfungsi sebagai mitranya kesultanan untuk memakan syiar dan dakwah Islam di Asahan. Sebagai masjid bernilai histori dalam peradaban Islam di Tanjung Balai, Masjid Ahmad Syah masih digunakan kaum muslim untuk beribadah hingga saat ini. Meski bangunannya berusia tua, masjid ini masih terlihat kokoh dari sisi luarnya. Perawatan dan pemeliharaan masjid sampai saat ini masih dalam naungan garis keturunan Kesultanan Asahan. Sosok nazirnya merupakan keturunan langsung dari Sultan Asahan ke-11. Masjid Raya ini didirikan oleh Sultan Ahmad Shah. Pada saat itu Sultan Ahmad Shah menjadi sultan tanggal 11 bulan 2
tahun 1859 sampai tahun 1865. Dia menjadi sultan. Kemudian ditawan, dibuanglah ke Riau, dibuang ke Riau sampai diasingkan ke Riau. Dia memerintah dari 1192 tahun 1859 sampai 1865. Kemudian dibuang ke Riau dan naik tahta lagi 1884. Naik tahta lagi 1886. Nah, sampai tanggal 27 bulan 6 tahun 1888. Jadi sesudah dia dibuang itu, pulang dia kemari, mungkin masjid ini dibangunnya setahun dia dia membangun masjid ini, kemudian dia meninggal dunia. Tahun 1887 itu dia meninggal dunia. Di masa kesultanan, selain menjadi tempat ibadah, masjid ini dikabarnya juga menjadi lokasi rapat khusus. Saat saya menyusuri bagian dalam, langit-langit ruangan yang polos memberi kesan sederhana. Bangunan ini hanya menonjolkan sentuhan Melayu asahannya. Hal ini semakin jelas terlihat pada corak warna setiap pintu masjid yang memiliki warna hijau, khas Melayu. Salah satu inventaris lamanya masih bertahan adalah mimbar khotbah dengan ukiran khas pada bagian atasnya. Dan masjid ini merupakan sentral, kalau bisa dibagusilah, dicantiki. Itu yang diharapkan kami. Karena dari dulu sampai sekarang ibadah itu tetap makin ramai. Nah, jadi kita menambah fasilitasnya supaya menyenangkan jemaah lah. Saya berusaha untuk itu, memang mohon bantuan lah supaya masjid ini biar selamanya terus abadi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semenjak semakin meningkatnya jamaah yang beribadah, pengurus masjid melakukan penambahan di bagian teras masjid sehingga area lingkungan luarnya sudah jauh lebih luas sekarang. Saat berada di sini, saya berkesempatan bertemu dengan anak perempuan dari Sultan ke-11 Asahan. Keturunan lainnya selain dari Nazir yang saya jumpai sebelumnya. Dari beliau inilah saya mendapatkan potret masjid di masa lampau yang masih melekat dalam memorinya. Yang dulu pertama yang bikin masjid ini Sultan Ahmad Shah. Nah, itu keponakannya diangkat jadi Raja Sultan Muhammad Husin Shah. Nah, habis dia baru bapak. Jadi ini di sini kok tiap bulan puasa, masyarakat tuh pada buka puasa di sini semua. Bapak menyediakan semua apa yang keperluan masjid itu bapak lah menyediakan. Segala itu makanya dia coba pergi berburu. Dia dapat rusa, dia bawa rusa itu kemari untuk masyarakat makan. Berasa apa itu penghulu masjid itulah yang mengurusnya di sini. Dulu namanya ini bukan masjid Masjid Kota Batu namanya. Apa makanya dibilang Kota Batu? Itulah orang dulu ya. Karena di sampingnya itu dibikin batasnya ini batu. Dinding. Makanya dibilang Masjid Kota Batu. Sekarang ini sudah biasanya itu begitu kan, bilang Masjid Raya Sultan Ahmad Shah. Dulu di situ tempat ambil air wudhu, tapi oleh karena banyaknya manusia nih mau sholat, dibuatlah air wudhu itu ke tempat kamar mandi macam-macam. Di situ ditambahlah tempat sholat. Tak ada nih tiangnya, tak ada punya tiang. Cobalah perhatikan tadi. Jadi hanya ada ini yang besinya nih. Besinya ini aja yang ada. Ya harapan saya supaya lebih maju lagi lah masjid ini. Supaya lebih banyak lagi manusia yang bisa mengapainya, bisa sholat di sini, bisa lebih bahagia lagi lah, bisa lebih besar lagi lah kalau bisa.
Balayar satujuan, Batambat satangkahan. Inilah semboyan kota Tanjung Balai yang punya arti seia sekata dalam mencapai tujuan. Salah satu aspek yang mengalami pergeseran nilai karena masuknya Islam adalah aspek kesenian. Dahulu, kesenian yang berkembang di masyarakat ada yang bertentangan dengan nilai religius Islami. Kini, kesenian kian dinikmati sebagai bagian dari budaya dan bagian kehidupan masyarakatnya. Tak sedikit juga kesenian tersebut berlandaskan nasihat-nasihat kehidupan. Seni tradisi di Tanjung Balai masih dijalani oleh salah satu keluarga yang tinggal di daerah Setu Walang Raso, Kota Tanjung Balai. Ucok Bangsi, begitu sapaan akrabnya. Ucok kini berusia 65 tahun dan hampir separuh usianya ia habiskan menjadi pemusik tradisi. Mulai dari acara marhaban, kasidah, hingga berakhir di pertunjukan senandung tradisional. Orang terdahulu memang piawai membuat alat musik sendiri. Ucok juga banyak mendapat cerita bahwa konon orang-orang tua membuat musik sebagai penghibur mereka di kala melaut. Salah satu alat musik yang diturunkan kepadanya dan masih berfungsi adalah alat musik tiup bangsi. Instrumen satu ini punya peran untuk membangun suasana dalam kelompok instrumen musik khas Tanjung Balai. Bangsi ini yang ngiseng-ngiseng juga nih. Ngiseng-ngisengnya karena terapung-apung orang tuh di tengah sana, angin tak ada, apa tak ada, maka timbullah ini satu buah bambu, timbul-timbul tenggelam lah begini. Dekat dari tungkang itu diambil oleh pemilik tungkang ini. Datang pemilik tungkang ini, ditukangilah, potong kayu ini, ada kayu-kayu kecil di tungkangnya itu, dibuat sumbat, diembus, jadi pula. Jadi makanya dibilang orang terus suling bangsi, itunya ini. Lama sudah kami damkan, Tanjunglah Balai ada perubahan. Salam dipimpin Bapak Sarial, baulah ada perubahan. Salah satu fungsi bangsi adalah pengiring dalam seni tradisi lisan Sinandong. Sinandong merupakan langgam atau pantun Melayu yang dilantunkan dengan irama. Isinya adalah syair-syair syarat makna dari orang tua terdahulu atau kalangan pembawa senandung. Syairnya terinspirasi dari kisah-kisah kehidupan. Kalau lulus menumpang aku berapa berat badan seorang. Itu mengenang itu. Maksudnya mengenang diri sendiri. Istilahnya nasib kita lah, nasib awak gitu. Yalah, tapi taklah begitu. Makanya ada dadong, ada didong, ada sinandong, ada ela-ela. Beda nadanya saja, Bu. Cara bawaannya. Kalau dia nanti sinandong itulah dia. Kalau nanti badadong, dadong itu kan kisah petani. Misalnya ada dia anak kecilnya, payah tidur, mamanya mau kerja.
Nah, jadi ditidurkannya dulu ini di ayunnya. Dadonglah dadong, dadong di dadong. Pantun ini juga. Nah, makanya ada pantun dia, kalau gugur, gugurlah nangka, jangan menimpa si batang pau. Kalau mau tidur, tidurlah mata nak oe katanya. Jangan dikonang ayah yang jauh, entah bapak yang jauh. Hoi kain basahan sudah ongoi, koring ditinggal. Jangan kamu bilang Ucok Bangsi, Sabang Maroke, Ucok Bangsi yang ada. Jangan, aku bilang, aku tak bangga. Buat kamu adakan festival, biar nampak. Jadi mana yang kurang-kurang sedikit, biar kita didik. Biar ada penerus, kan mudah. Memang ada niat dia yang belajar, kalau ada 3 orang paling jadi itu 1. Kalau memang rutin tiap malam dibuatnya bertamu. Mana Pak? Apalagi ada HP sekarang, di mana Pak? Di rumah, Mak, Pak nanti malam aku ke rumah ya. Silakan. Nah, sering itu, apa saja pun jadi. Nah, anak-anak mau marhaban, mau baca marsanji, lagu marsanji, mau apa silahkan. Nah, tapi orang tak mau bataktim lagunya, mau mengambil lagu tartim tuh juga sama. Kalau kita sembarangan bataktim itu bukan petartim namanya. Tak pandai dia lagu. Iya. Jadi Sinandung ini pun, kalaupun dia tak pandai, kalau Banandung tuh payahlah tak bisa. Memang dari dulu keinginan ada penerus. Mana tradisi-tradisi yang dulu-dulunya yang ada di Tanjung Balai ini, mudah-mudahan marilah kita lestarikan, itulah nasihat sama. Pertama sekalinya tak usahlah dulu, entah tak sompat bapak-bapak tuh kan, sama anak-anak penerus lah. Mudah-mudahan Tuhan maunya merubah sikap orang tuh untuk mempelajari ke yang baiknya begitu. Masyarakat Tanjung Balai masih menjaga betul cerita masa lalu yang menguatkan mereka di masa kini. Sebuah kehidupan yang menjunjung nilai religius dan keterbukaan untuk menerima perubahan, agar tradisi juga sejalan dengan nilai yang diimani. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.